Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adama bil ilmi wal a'mal. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wassahbihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila akhiril ayyam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu bihal usub wa talinu bihas su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين صدق الله العظيم. Saudara hadirin, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang maha tinggi dan yang maha agung, yang telah melimpahkan kepada kita berbagai anugerah kenikmatan. Alhamdulillah masih bersama dengan saya, Kang Sae. Kemudian sholawat dan salam semoga selalu senantiasa terlimpah curah atas junjungan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah nanti kita akan mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara hadirin, kaum muslimin, para pemirsa dimanapun Anda, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul bersegera kepada keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara hadirin kaum muslimin dirahmati Allah, alhamdulillah kita sudah berada di penghujung Ramadan, dan insya Allah esok pagi kita akan merayakan hari kemenangan buat umat Islam, yaitu hari raya Idul Fitri ataupun hari raya Lebaran. Untuk itu, sebelum saya lanjutkan, mari kita sejenak bertakbir, bertasbih dan bertahmid, mengagungkan kebesaran dan mensucikan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu
akbar walillahil hamd. Saudara hadirin, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dimanapun Anda, ketika kita mendengarkan suara takbir, suara tahmid dan suara tahlil, ini tidak ada satupun manusia di antara kita yang tidak bergetar hatinya. Ini menandakan betapa besaran Allah begitu tinggi di hadapan kita. Dan untuk itu saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, mari kita sambut hari raya kemenangan ini dengan penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, ayat Al-Qur'an yang saya baca dalam mukadimah tadi, surat Al-Imran ayat 133. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin." Wasari'u, bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu. Bersegeralah kamu kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala yang surganya seluas langit dan bumi dan diberikan untuk orang-orang yang bertakwa. Saudara hadirin kaum muslimin dirahmati Allah, ibadah puasa yang kita kerjakan, yang kita laksanakan pada bulan suci Ramadan ini pada akhirnya akan menggiring kita, akan membawa kita kepada suatu predikat, yaitu adalah muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang takut dengan Allah, orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang yang melaksanakan segala apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan sejauh-jauhnya apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang bertakwa tidak lain balasannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, ibadah puasa di bulan suci Ramadan yang kita kerjakan ini akan memberikan hikmah buat kita, akan menghantarkan kita itu menjadi orang yang bertakwa. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, seperti apakah orang yang bertakwa? Dalam lanjutan ayat Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 134, Allah berfirman, "Alladzina yunfikuna bis-sarra'i wad-dharra'i." Orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang senantiasa berinfak, membelanjakan hartanya di jalan Allah, orang-orang yang senantiasa bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, bis-sarra'i wad-dharra'i, dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan luang, dalam keadaan ketika banyak uang atau dalam keadaan ketika tidak ada uang. Ini adalah orang yang ciri-ciri orang yang bertakwa. Yang orang yang bertakwa ini sendiri bisa diperoleh dengan proses melaksanakan ibadah puasa pada bulan suci Ramadan. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, para pemirsa dimanapun Anda, lalu ciri lain atau ciri yang kedua dari orang-orang yang bertakwa adalah wal kaziminal ghaiz, yaitu orang yang bisa menahan dirinya dari amarah. Oleh karena itu saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, ketika kita sudah berada di bulan Syawal, maka kita akan mendapatkan oleh-oleh buah manis dari Ramadan, yaitu diantaranya wal kadziminal ghaidz, kita bisa atau mampu menahan diri dari amarah. Kalau di sebelum bulan puasa, sebelum memasuki bulan suci Ramadan, mungkin kita termasuk golongan orang-orang yang temperamental, golongan orang-orang yang suka melampiaskan amarah, baik dengan fisik maupun dengan ucapan, dengan kata-kata. Nah, setelah kita melewati sebuah titian panjang, perjuangan yang panjang, yaitu ibadah puasa Ramadan, maka nanti oleh-olehnya adalah kita akan mampu menjadi orang yang sabar, wal kadziminal ghaidz, orang yang menahan dirinya dari amarah. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, lalu yang ketiga yang disebutkan orang-orang yang bertakwa dalam ayat ini adalah wal afina 'anin nas, mampu memberikan maaf kepada orang lain. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, pada di 1 Syawal, di hari raya Idul Fitri, tradisi yang bisa kita lakukan adalah kita saling bermaaf-maafan, saling memberi maaf, saling memohonkan maaf. Nah, inilah yang kemudian seringkali ucapkan ketika kita di hari raya Idul Fitri dengan ucapan minal aidina wal faizin. Kata-kata minal aidina wal faizin adalah sebuah doa. Minal aidin, semoga kita kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian. Kesucian hati, kesucian jiwa. Minal aidin, mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang memenangkan peperangan, yaitu hawa nafsu yang kemudian mendera kita ketika kita di bulan suci Ramadan. Saudara hadirin kaum muslimin dirahmati Allah, lalu
Bagaimana ucapan mohon, kata-kata mohon maaf lahir dan batin itu muncul? Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, la yahillu li muslimin ayyahzura akhahu fawqa salasa layalin. La yahillu, tidak dihalalkan bagi seorang muslim ayyahzura, mendiamkan akhahu, saudaranya, fawqa salasa layalin, sampai lebih dari 3 hari. Ya, sampai lebih 3 hari. Kemudian yaltaqiyan, ketika mereka saling bertemu, apa yang terjadi? Fayu'ridu hadza wa yu'ridu hadza. Mereka saling tidak bertatapan, saling melempar muka, saling membuang muka. Karena mereka ada satu kebencian, ada satu dendam, ada satu kekesalan dan sebagainya dan sebagainya. Oleh karena itu kata Nabi, khairuhum yabda'u bis salam. Yang terbaik di antara mereka itu adalah orang yang memulainya dengan ucapan salam. Atau dengan kata lain kita bisa terjemahkan, orang yang memulainya dengan menjulurkan tangan, itu memohonkan maaf kepada saudaranya. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, oleh karena itu disinilah pada di bulan Syawal, di 1 Syawal, kita saling memberikan maaf pada saudara kita, teman kita, kepada ayah kita, kepada ibu kita, pada orang-orang terdekat kita, orang-orang tercinta kita. Kita sudah pasti sebagai manusia, al-insanu mahallul khata wan nisyan. Manusia itu tempatnya hilaf dan salah. Ya, tetapi saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, manusia yang baik itu bukan berarti manusia yang tidak pernah berbuat salah. Tetapi manusia yang baik itu adalah manusia yang pernah berbuat salah, kemudian juga diikutinya dengan kebaikan. Ya, oleh karena itu saudara hadirin sekalian rahmati Allah, mari kita saling ikhlaskan, kita saling halalkan saudara kita, kemudian juga orang-orang terdekat kita dengan cara yaitu saling memberi maaf. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, mudah-mudahan pada hari-hari selanjutnya kita tetap dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh dari bulan suci Ramadan, yaitu ada ketakwaan kita yang terus ada dalam diri kita, yang akan menjadi bekal sandaran kita untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, sebelum saya tutup, saya akan membacakan sepenggal puisi yang berjudul Bersegera kepada Keampunan Allah. Setiap ibadah pasti ada hikmah. Tampak terlihat setelah ibadah dikerjakan. Itulah buah manis dari ibadah. Puasa jadikan kepribadian militan, kepekaan, tenggang rasa, kemanusiaan, kedisiplinan, keikhlasan tanpa imbalan. Hari ini, hari kembali kepada kesucian. Hari ini, hari kemenangan. Kemenangan atas peperangan. Julurkan tangan, memberi maaf dan meminta maaf. Tak ada lagi titik hitam. Tak ada lagi kebencian. Yang ada hanya damai dan kasih sayang. Bersegera kepada keampunan Tuhan. Sekian dan demikian. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Biridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.